memutus mata rantai COVID-19 ini, perekonomian semakin menurun sedangkan kebutuhan pangan semakin naik. Juga kan pada libur ya, sekolahnya libur. Yang dilakukan oleh pihak kampus. Belakangan ini yang kita ketahui bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Merambatnya wabah COVID-19 ini sangatlah pesat, sehingga mampu melumpuhkan suatu negara termasuk negara kita sendiri. Alih-alih untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, pemerintah melakukan sejumlah cara, diantaranya yaitu melakukan social distancing, menutup tempat-tempat umum, melakukan belajar mengajar melalui sistem online. Tidak sedikit yang dirugikan akibat wabah COVID-19 ini. Banyak para pekerja yang rela di PHK lalu menganggur, banyak para petani yang membagikan hasil panen mereka, bahkan mahasiswa pun ikut. Di sini ada rekaman audio hasil bincang-bincang dengan salah satu masyarakat dan mahasiswa. Yang saya rasakan setelah adanya virus corona ini banyak ya, kita udah nggak boleh lagi berkumpul-kumpul, kegiatan di luar juga sering lebih dibatasi. Kayak kita pergi ke pasar juga sekarang lebih was-was karena takut bercampur dengan orang-orang yang nggak kita kenal, jadi lebih banyak curiganya terhadap orang lain. Terhadap saudara sendiri aja kadang yang dari luar kita sering curiga dia dari mana, kemana, berjabat tangan dengan siapa. Nah seperti itu. Terus kayak kegiatan sosial seperti pengajian ibu-ibu itu kan sekarang udah nggak boleh ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan virus corona ini segera hilang, karena banyak sekali kerugian yang kami rasakan setelah adanya virus corona ini. Perekonomian keluarga juga sekarang semakin menurun karena pekerjaan di luar rumah itu sekarang dibatasi. Apalagi sekarang guru-guru juga kan pada libur ya, sekolahnya libur, jadinya perekonomian tuh nurun drastis. Sedangkan kebutuhan pokok, kebutuhan pangan itu segalanya naik, melonjak naik. Saya pribadi sendiri jujur ya sangat takut terhadap virus corona ini, karena yaitu tadi sangat mematikan, penularannya juga sangat cepat. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa melindungi diri saya, sama saja saya tidak bisa melindungi keluarga saya. Makanya saya lebih membatasi kegiatan di luar rumah untuk sementara ini. Ya inilah yang saya rasakan selama ini. Kedepannya belum tahu seperti apa lagi. Semoga cepat mereda virus corona dan hilang. Amin. Di sini juga kita memiliki rekaman audio dengan salah satu mahasiswa. Seperti yang telah kita ketahui, kasus COVID-19 ini telah menjadi pandemik internasional. Saya sebagai mahasiswa ingin menyampaikan 3 aspek yang menurut saya ini membuat kesulitan di masyarakat, bahkan pada sampai tingkat merugikan. 3 aspek yang pertama adalah sistem pembelajaran online yang menurut saya kurang efektif yang dilakukan oleh pihak kampus, karena materi-materi yang diberikan oleh dosen itu tidak cukup jelas, sehingga kami kesulitan untuk menerima materi tersebut. Terlebih pada materi-materi praktek yang sama sekali kami tidak mendapatkan materi itu. Yang kedua, karena saya termasuk salah satu mahasiswa Yogyakarta, itu membuat saya kesulitan untuk balik ke kampung halaman. Banyak terminal-terminal yang ditutup hingga menutup akses kami untuk pulang ke rumah. Adapun bandara yang dibuka itu hanya untuk bandara kelas bisnis. Kalaupun kami ingin menaiki pesawat tersebut, kami harus rapid test, dan rapid test ini tidak menjamin bahwa kami terbebas dari virus corona ketika sampai di kampung halaman. Yang ketiga, selain kurangnya sosialisasi dari pemerintah, banyak masyarakat yang menyepelekan kasus COVID-19 ini. Jadi saya sebagai salah seorang yang benar-benar menjaga untuk tidak tersebarnya kasus COVID ini, tapi saya melihat
Sangat miris, masih banyak orang yang menyepelekan kasus ini hingga mereka tidak memakai masker, bahkan keluar rumah tidak penting pun itu masih mereka lakukan. Jadi mungkin 3 aspek itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Itulah berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan mahasiswa dalam wabah ini. Yang pertama adalah sistem pembelajaran online, di mana pembelajaran ini sangat tidak efektif dikarenakan bergantung pada jaringan dan paket kuota. Sedangkan pembelajaran yang melakukan sistem praktek itu tidak didapatkan di semester ini, sehingga yang tadinya mahasiswa paham menjadi kurang paham. Yang kedua, penutupan akses jalur masuk bagi pemudik. Yang ketiga, perekonomian semakin menurun sedangkan kebutuhan pangan semakin naik. Yang keempat, masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk kita yang sepenuh hati memutus mata rantai penyebaran wabah ini, merasa dikhianati dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali yang ingin segera ke bumi kembali pulih, namun banyak sekali oknum-oknum yang masih sangat menyepelekan. Perlu diketahui, dari pandemi ini banyak sekali orang yang merugi. Maka dari itu, untuk mengatasinya perlu kontribusi semua orang. Mari kita saling bekerja sama untuk memutus penyebaran